Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kebanggaan bagi kami berdua bisa tampil di hadapan teman-teman semua. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara. Yang pertama ada Mas Agus Ariwibowo, beliau adalah penulis buku-buku pranikah. Yang kedua adalah Kanabila Kerasnaya, yaitu aktivis dari Muslimah Depok Community. Selamat datang juga kepada Book Lovers Community dan Rumah Keluarga Indonesia. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Dan terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini yang berjudul Jodohku Kaukah Itu. Baik nih Kak, sebelum kita membacakan rundown acara, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Oke, karena ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka ta'aruf, ya betul. Jadi saya Eva Fadila Hasbi, di sini selaku MC, biasa dipanggil siapa ya? Dila boleh, Eva juga boleh. Dan ada teman saya, Muhammad Imam Syahid, saya dipanggil Syahid. Di sini kami selaku MC yang akan membantu jalannya acara kali ini. langsung aja nih ya. Abis ini tuh kita bakal ada apa aja sih? Nah, di sini kita akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama ada pembukaan acara. Yang kedua ada talk show dan diskusi. Yang ketiga adalah photo session, door prize, dan makan siang. Oh iya, acara ini nggak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sponsor. Yang pertama tuh dari Book Lovers Community, Rumah Keluarga Indonesia, dan Darussalam Digital Printing. Kemudian ada media partner juga dari iDream Radio. Ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Kadila barusan, kita sudah kedatangan oleh Book Lovers Community. Langsung saja kita samperin dulu. Kita pengen nanya-nanya dulu nih ke Kak Ine ya namanya. Ya, jadi Kak Ine ini perwakilan dari Book Lovers Community. Jadi saya akan bertanya, mengapa sih Kak harus diadakan acara seperti ini? Ini kan ada buku yang keren banget ya. Judulnya Jodohku Kaukah Itu. Bahasanya Masya Allah ya. Yang dikarang sama Bu Farida Rahmayanti yang notabene beliau adalah seorang yang tidak seperti saya kali ya, ibu rumah tangga, tapi beliau ada seorang anggota legislatif yang subhanallah gitu, kesibukannya luar biasa, tapi masih sempat menulis buku saku yang keren banget, bahasanya lugas, bahasanya cocok banget buat kalian semua millennials gitu. Jadi kami dari Book Lovers sangat ingin sekali gitu, ini disebarkan, ini loh ada buku bagus ini gitu, mau disebarkan ke milenial semua gitu. Jadi itu gitu awal mula kenapa sih perlu diadain acara ini. Selanjutnya kita langsung ke Kak Rahma. Kak Rahma ini perwakilan dari Rumah Keluarga Indonesia. Iya, Rumah Keluarga Indonesia. Langsung kita bikin pertanyaannya lah. Apa harapan kakak yang diinginkan dari acara hari ini? Sebenarnya ini obrolan yang menarik ya seputar jodoh, pasti semua pada agak gimana ya gitu, ger-ger gimana ya kalau masalah jodoh. Jadi kadang memang bicara tentang jodoh sebenarnya bicara tentang diri kita sendiri. Karena kelak jodoh itu adalah bagian dari hidup kita nantinya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita bicara dengan jodoh, kadang orang sudah lelah untuk mencari jodoh karena harus memilih dan memilah dengan sangat teliti untuk orang yang mendampingi kita nanti. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya acara ini, teman-teman di sini nanti bisa diarahkan bagaimana untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik seperti yang diimpikan oleh teman-teman semua. Gitu aja sih. Ya, ini yang terakhir ini ada namanya Abang Umar. Nah, Abang Umar ini spesialis jodoh. Langsung aja Bang, kita diri dulu Bang. Ada nama sama umur Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar, umur nggak usah ya. Tadi apa pertanyaannya?
pertanyaan adalah target setelah acara ini selesai itu apa, dan dari situ aja dulu. Target kalau untuk acara ini ke depannya kan selama ini kita melihat realitanya di lingkungan kita itu banyak anak-anak muda yang mencari jodohnya itu lewat pacaran, tapi kita ingin mengubah mindset dari anak-anak muda milenial ini untuk mencari jodoh tanpa lewat pacaran, tapi bukan pacaran sebelum menikah, tapi menikah setelah pacaran. Oh, Jangan gugup Pak, jangan gugup, slow ya, slow. pacaran sebelum nikah sama pacaran setelah nikah. Itu mungkin lebih indah pacaran sebelum nikah. Pacaran setelah nikah. Orang, ini kenapa gugup banget ya Pak ya? Jadi gitu sih intinya, ingin mengubah mindset dari anak-anak muda yang harus pacaran dulu baru nikah. Ya kita nggak mau seperti itu. Kan kata Allah juga disebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah salah satu mekanisme untuk ke arah perzinaan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau BTW bapaknya kenapa gugup sekali ya Pak? iya, tidak salah kan dijuluki oleh spesialis jodoh, sangat cerdas jawabannya. Nah sekarang kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih alasan teman-teman semua nih untuk datang ke acara ini? Aku pengen tanya ke salah satu dari teman-teman semua. Siapa ya? Atau ada yang ingin mengacungkan tangan? Ya ada yang ingin menjawab. Aku mau tanya sama kakak ini aja deh. Kakak kenapa sih kakak datang ke acara ini? Alasannya jangan disuruh temen ya. Biasanya bilang langsung disuruh temen nih datang ke sini. Apakah kakak datang ke sini dalam rangka sambil mencari jodoh atau gimana? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Tolong ya yang Iwan ditekin ini ada yang sambil mencari jodoh juga soalnya. Ya jadi ternyata kakak ini datang dalam rangka sekalian mencari jodoh atau sambil mencari ilmu ya kak ya sebelum jodohnya datang. Lagi dong kak, tanya satu lagi nih ya. Ini kayaknya, ini serius banget mengikuti acara ini nih, pojok-pojokan. Ya. Bisa dijelasin nggak kak, alasan kakak apa sih untuk mengikuti acara ini? Alasannya, nama aku Ina juga. Dari farmasi. Alasannya mau tahu cara menjemput jodoh yang benar tuh gimana gitu. Biar nggak salah dapet jodohnya. Oke jadi itu alasannya kak siapa tadi namanya? Kak Ina untuk datang ke acara ini karena dia pengen tahu nih gimana sih cara biar dapat jodoh yang baik tuh seperti apa kayak gitu. Satu lagi dong kak, yang laki-lakinya harus ditanya juga Ya nih. tuh kayaknya itu Ini tuh abang yang itu tuh. ini mati dari tadi. Bang, alasannya apa sih mengikuti acara ini bang? Saya tertarik sama temanya, terus jodoh ini sama dengan realita yang saya hadapi saat ini. Bisa diceritain sedikit gak bang, realitanya apa sih bang? Keren. Sedikit keren. aja sedikit. Ternyata malu-malu. Ini kayak banyak ahwat yang ini nih. Ya tadi kan banyak yang ngomongin jodoh. Ya kan, apalagi judul kita ini jodohku kaukah itu. Nah sekarang kita akan bertanya ke MC-nya langsung ya. Jadi Kadilah ini adalah salah satu orang yang terkenal lah ceritanya, hits di kalangan milenial. Di kukusan, cuma Iya, di kawasan bisa itu. kukusan. Nah menurut Kak Fadilah, jodoh itu apa? Dan dengan umur Kak Fadilah yang sekarang ini, kira-kira udah cocok belum bertemu jodohnya? BTW emang umur saya berapa ya Pak? Ya kira-kira Saya masih segitu muda, lah. masih 17 tahun. Jodoh itu apa sih Kak? Jodoh itu apa ya? Jodoh itu sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua gitu. Sama kayak kematian kan,
kematian juga sudah Allah tentukan. Jadi ya samalah. Atau bahkan jangan-jangan di antara kita semua ini yang kita tuh dijemputnya itu bukan sama jodoh duluan tapi sama kematian duluan. Itu kan kita nggak ada yang tahu. Kayak gitulah jodoh. Pertanyaan kedua, kira-kira udah siap belum nih Kak bertemu jodohnya? Kali aja kan jodohnya ada di sini, hadir di sini. Gimana ya? Umar kali ini. Ada ya? Tapi itu adik saya. Itu adik saya. Oh, itu adanya ya? Oh. Itu adik saya. Kalau dibilang siap ya gimana ya? Mungkin kalau secara ilmu mungkin belum siap ya. Cuma kalau memang ternyata Allah mentakdirkan jodoh saya datang cepat ya mau gimana lagi kan gak mungkin kita nolak takdir yang Allah berikan kayak gitu. Tanya ke penonton nih, jodoh itu apa sih Kak? Oh iya Tanya benar-benar. deh. Tanya deh boleh. Kak Eva deh, nyamperin Kak Eva. Siapa ya? Oke, kita tanya yang ini. Kak, menurut kakak jodoh itu apa sih? Jadi kalau menurut saya jodoh itu ya 11-12 sama pendapat kakak tadi sih. Jadi dia udah ditakdirkan buat kita gitu kan. Dan kalau dari saya sendiri saya percaya maksudnya memang butuh usaha untuk menjemput. Tapi selain itu juga gimana ya dia tuh seharusnya emang udah ditakdirkan ketemu gitu loh sama Allah. Dan kita juga begitulah. Kalau udah ketemu pasti ketemu Kak, saya percaya. Makasih. BTW siapa ya Kak namanya? Nama saya Fajarotin dari FIB. Ya, jadi kalau kata kakak dari FIB ini ternyata jawabannya nggak jauh beda sama saya. Cuma tinggal gimana sih kita mempersiapkan jodoh sebelum kita itu dijemput sama jodoh kita gitu. Langsung nih Kak, ke cowoknya sekali lagi aja nih Kak. Saya pengen nanya yang ini nih Kak. Sebutin namanya dan dari mana Kak? Nama saya Hasbi dari FT. Kenapa? Jodoh itu apa? Bagi saya jodoh itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan dan kita harus berusaha untuk berikhtiar untuk mendapatkan jodoh itu. Cuma jika Allah takdir yang lain ya menerima apa adanya gitu. Jadi untuk menemukan jodoh kita harus berikhtiar Kak. Oke. Oh iya, kayaknya ini deh, apa namanya, aku tuh butuh saran nih dari teman-teman semua. Kira-kira hal apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kita bertemu dengan jodoh kita? Ada yang mau memberikan argumen atau dari kakak-kakaknya? Jadi Kak Dila ini minta saran. Gimana persiapan untuk? Oh iya, nanti nih, nanti kita bakal siapin door prize ya buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nanya atau nanti kalau misalnya aku tanya terus ada yang jawab, nanti insya Allah kita siapin door prize. Nah tadi kayak yang aku tanyakan, kira-kira hal apa aja sih yang harus kita siapin sebelum kita bertemu dengan jodoh kita? Kira-kira ada yang mau menjawabnya? Satu aja deh, satu aja. Satu orang aja? Ya sama dia mah kenal ini. Hal yang harus dipersiapkan sebelum ketemu. Pertanyaan gimana pertanyaannya? Paling utama dan utama ilmu. Terus kalau cowok berusaha cari nafkah, maksudnya cari uang sebelum persiapan. Cuma kalau menurut saya paling utama dan utama itu ilmu. Paling penting. Ya boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Hasbi. Ya. Nah dari semua yang udah diomongin, mending kita langsung cari tahu aja nih Kak ke pakarnya langsung. Dan kami selaku MC setelah ini akan menyerahkan semuanya kepada moderator untuk ke acara lebih lanjut. Langsung aja kita panggilkan sang moderator yaitu Kak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipenuhi dengan jamaah hawa ya kebanyakan. Jadi kita hari ini ngomongin tentang ngobrolin jodoh. Ada 3 pembicara, alhamdulillah sudah 2 yang hadir. Baik, kita panggil pembicara kita Mbak Nabila Kesnaya, kami persilakan untuk hadir. Kita sambut dengan aplaus. Yuk.
Mbak Nabila ini kelahiran tanggal 17 Oktober tahun 92 ya Mbak ya. Beliau lulusan S1 Psikologi dan saat ini aktif di Muslimah Depok Community. Sebelumnya di Hijaber Community kalau nggak salah. Kemudian berganti nama jadi Muslimah Depok Community. Mbak mungkin bisa perkenalkan sendiri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat nih, harusnya kalau jodoh, ngomongin jodoh itu harus semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Nabila Krasna Oktinarin, bisa dipanggil Nabila. Sekarang saya sibuk menjadi ibu rumah tangga sebenarnya, karena sudah berbeda prioritasnya. Tapi masih masih mengurusi komunitas saya yaitu Muslimah Depok Community. Itu mungkin ada anak-anak Muslimah Depok Community di sini yang ikut ya. Siapa? Mungkin ada? Oh nggak ada ya? Ya hari ini alhamdulillah saya diundang dengan Bunda Ina dan Bunda Farida. Terima kasih undangannya. Sebenarnya saya di sini hanya untuk ditanya-tanya aja kan ya? Oh iya. Jadi perkenalannya udah cukup begitu aja. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan pada saya. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Nabila ini ya? katanya dengar-dengar baru hamil muda. Alhamdulillah iya. Menikah berapa lama sudah? Alhamdulillah sudah 1 tahun 4 bulan. Nah, ini yang ditanya ini. Kira-kira sebelum sama sekarang setelah nikah bedanya apa? Kemudian perubahan apa yang dirasakan dari yang sebelum? Ini kan pengen tahu kan ya? Yang belum nikah? Yang belum nikah, begitu nikah, apa perbedaannya? Perubahannya apa selain perubahan status ya? Dari single jadi double, ntar jadi triple gitu ya. Karena ada anaknya maksudnya. Ya. Gimana Mbak? Ini boleh duduk ya? Maaf ya, saya duduk nih. Jadi alhamdulillah perubahannya saya status alhamdulillah bersyukur dan bahagia sih salah satunya. Karena setelah menikah itu semua dunia kita bukan hanya kita aja yang kita pikirin gitu, tapi kita harus mikirin suami juga gitu. Dan pastinya semua yang kita lakukan itu ibadah. Kita mandang ibadah, alhamdulillah gitu ya. Yang dulunya dosa, mandang aja dosa, sekarang alhamdulillah ibadah gitu sih. Ya, intinya bersyukur dan alhamdulillah, bahagia alhamdulillah. Ada yang berkurang nggak Mbak kira-kira? Aktivitasnya dari yang biasanya aktif sekarang berkurang dikit atau berkurang banyak? Ya pasti berkurang karena yang tadi saya bilang karena prioritasnya udah beda. Prioritasnya sekarang sudah menjadi istri. Jadi apa-apa yang mau kita lakukan harus minta izin dulu kepada suami gitu. Apapun harus boleh enggak atau bisa atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah sih suami jika itu positif kegiatannya alhamdulillah mendukung kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak pakai baju kayak gitu berbusana muslim atau yang pakai kerudung, dulunya masih selebor ya, dulunya masih pakai celana, dulunya masih pakai kaos, sekarang udah ada yang ngingetin kayak gitu sih. Yang poninya masih kelihatan, sekarang mungkin gak ada yang ngingetin tapi nanti ketika sudah suami, sayang poninya coba tolong dimasukin kayak gitu. Dadanya ditutup kayak gitu sih, itu aja sih. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan awal sebelum dan sudah. Apa sih yang harus disiapin ya? Buat perempuan ketika bertemu dengan jodohnya atau tahu ini jodohnya, yakin ini jodohnya gitu. Apa kira-kira yang perlu tips buat para jomblower ini, jomblower? Sebenarnya benar tadi kata Emas yang di situ, ilmu sih pertama. Dan ikhtiar itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga harus perlu ikhtiar gitu. Karena mau ngedapetin jodoh itu bukan main-main loh gitu. Ngedapetin jodoh itu seumur hidup. Itu jodoh itu menurut saya itu cerminan dari kita sendiri. Jadi kalau kita baik, jodoh kita insya Allah baik gitu. Jadi dari ilmu dan kita harus memperbaiki diri kita sendiri gitu. Yang dulunya males, harus berusaha untuk nggak males kayak gitu. Intinya kita harus memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena nggak mungkin Allah ngasih tiba-tiba plek jodoh tapi kita belum berubah, belum baik gitu. Jadi intinya kita harus memperbaiki diri, terus memperdalam ilmu agama paling penting apalagi wanita, yaitu ibu ya, madrasah utama, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi itu penting sih, ilmu
ikhtiar juga, dan restu sih itu. Restu ya, karena kalau anak perempuan kan biasanya susah ya restu. Restu dari orang tua apalagi gitu sih. Baik, ini masih ada pembicara yang lain ya. Kita tadi sempat bicara tentang persiapan apa sih yang perlu kita siapkan ya untuk menikah. Ini ada satu pembicara lagi, Pak Agus Ariwibowo. Sebelum nanti lanjut ke pembicara berikutnya, nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Beliau adalah aktivis dan banyak sudah membuat buku dari mulai makin syari makin cantik, menikah tanpa pacaran ya, Mas Umar. Bukan menikah, pacaran sebelum menikah. Menikah tanpa pacaran. Kita panggil saja, sebutannya sih Uda ya, karena memang beliau ini namanya Agus Ariwibowo, sebenarnya kayak orang Jawa. Saya tadi itu panggil mas-mas aja, tapi panggilannya adalah Uda Agus. Pada Uda Agus kami persilakan, beri aplaus. Ya, beliau ini adalah aktivis, juga berwirausaha pekerjaannya, tapi sering menjadi pemateri-pemateri untuk pranikah. Sudah banyak buku-bukunya, nanti bisa diambil untuk 20 orang pertama yang hadir. Nah, alhamdulillah tuh yang hadir duluan dapat hadiah buku. Nah, mungkin lebih lanjutnya saya serahkan kepada Mas Uda Agus untuk cerita tentang dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat ya. Salah satu syaratnya jomblo yang hebat itu harus semangat. Karena jomblo itu kan anak muda. Anak muda itu dekat dengan semangat. Ya, jadi saya pengen teman-teman di sini semuanya lebih semangat lagi, ya. Agar nanti jodohnya nggak kabur kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Saya senang ketemu dengan sahabat-sahabat muda semua yang tentunya sebagian besar jomblo ya, pengen segera nikah gitu ya. Tapi yang pasti adalah setelah selesai acara ini tentu tidak ketemu langsung jodohnya. Atau mungkin kalau ada yang mau kenalan di sini juga boleh mungkin ya. Ya singkat saja perkenalkan, saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus karena dari Minang, dari Sumatera Barat. Jadi Uda itu panggilan ya, karena banyak yang salah kaprah. Ngelihat ada tulisan Uda Agus, dia panggilnya Mas Uda, Kang Uda gitu kan. Terus ada lagi yang panggil Bang Uda. Ya, jadi Uda itu panggilan ya, panggilan sama kayak Mas, sama kayak Kang, sama kayak AA, sama kayak Abang gitu ya. Kesibukan sehari-hari saya bantuin jomblo ya, bantuin jomblo galau. Jadi mungkin kalau di sini yang pengen bareng-bareng sama saya, ayo kita bareng-bareng, kita bantuin jomblo dan kita bantu menyebarkan virus-virus bahwa tidak ada pacaran sebelum menikah. Di sini ada yang masih pacaran nggak? Masih pacaran, Masya Allah. Ada nggak yang masih pacaran di sini? Atau malu-malu? Jadi karena datang di kajian yang kelihatan banyak orang solehnya, jadi malu gitu mau angkat tangan ngaku pacaran. Yang pernah pacaran ada? Ada ya. Ini yang ikhwannya ini kayaknya letih loyo semua nih. Saya sapa khusus nih. Assalamualaikum. Nah, yang ikhwan laki-laki ini kan nanti akan jadi pemimpin ya, jadi imam di keluarganya. Jadi harus semangat ya, harus tunjukkan kesemangatan Anda lebih dari akhwat tentunya. Dan selain itu saya juga nulis buku-buku pranikah dan saya juga ada namanya komunitas belajar ta'aruf. Jadi kalau kawan-kawan punya Instagram bisa di-follow tuh @belajarta'aruf dan juga belajarta'aruf.com. Nah, di sana kita bisa belajar ta'aruf secara lebih dalam dan detail gitu. Karena ketika saya mengkampanyekan indahnya menikah tanpa pacaran, itu judul buku saya, banyak yang nanya, kalau nggak pacaran gimana caranya nikah? Nah, saya kasih solusinya. Ada solusinya yaitu namanya ta'aruf. Apa namanya? Nah, ta'aruf ya. Jadi kurang lebih demikian, Mas. Silakan duduk, Mas. Nah, kita lanjut ya tadi ya. Persiapan apa, Mas? Mas lagi. Udah. Persiapan apa nih udah untuk menikah yang perlu disiapkan buat para milenial nih yang galau-galau ini kira-kira. Apa yang harus disiapkan? Apa hal yang urgent yang benar-benar perlu ada dan perlu disiapkan? Gitu kira-kira. Sebenarnya persiapan paling utama menikah itu adalah kesiapan untuk menanggung beban. Jadi ketika menikah itu
Ya saya sering mengistilahkannya pernikahan itu adalah naik kelasnya kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita masih sendiri itu sebutlah kita masih SD, maka menikah itu naik kelas jadi SMP. Dan jadi orang tua itu naik kelas lagi, jadi SMA. Setiap levelnya tentu ada ujiannya, ada tantangannya. Jadi salah satu yang perlu banget disiapkan adalah kesiapan untuk menanggung beban. Karena sejatinya pernikahan itu adalah kita mendapat beban baru. Ya meskipun di sekitarnya tentu banyak kenikmatan-kenikmatan baru juga. Yang laki-laki misalnya harus mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin ya, jadi imam di keluarganya. Ya banyak fenomena hari ini kita lihat laki-laki yang tidak sanggup memimpin ya, laki-laki yang kelaki-lakiannya hilang gitu. Sehingga di rumahnya jadi suami takut istri. Semua istrinya yang ngurus gitu ya. Keuangan diserahkan sama istri misalnya seluruh 100% gitu kan. Padahal dalam Islam kan jelas yang ngatur keuangan itu suami laki-laki. Terus keputusan dalam rumah tangga diputuskan oleh istrinya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bagi laki-laki adalah kemampuan untuk memimpin itu sendiri, membangkitkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Sehingga nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Karena seorang laki-laki ketika setelah menikah, dia adalah menjadi pemimpin, dia adalah pembentuk visi dan misi keluarganya. Dia yang mencetuskan, ini keluarga mau dibawa kemana. Dia yang menjadi konsultan terbaik bagi keluarganya. Jadi kalau ada masalah, istri, anak, itu curhatnya sama siapa? Sama suaminya. Karena perannya adalah sebagai konsultan terbaik gitu. Jadi jangan sampai nanti yang laki-laki, istrinya malah ketika ada masalah curhatnya di Facebook gitu kan. Curhatnya di Instagram. Atau lebih parah lagi curhatnya sama laki orang. Nah ini bisa bahaya. Makanya ini adalah yang penting juga bagi seorang laki-laki, itu adalah bisa menjadi konsultan bagi keluarganya. Bisa menjadi pendengar yang baik bagi keluarganya. Dan bagi laki-laki juga masih laki-laki ya, karena tanggung jawab laki-laki itu sangat besar ketika akan menikah. Harus memiliki kesiapan untuk menafkahi. Ya ini udah pada tahu semua ya, untuk menafkahi. Lalu untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata pendidikan anak terbesar itu penanggung jawab utamanya adalah siapa? Ibu apa bapak? Mendidik anak siapa? Ayah atau ibu? Yang didik anak penanggung jawab utama siapa? Ini ibu-ibu, mak-mak, calon mak-mak siapa? Ibu atau ayah? Ibu ya, banyak ibu. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu kalau kita lihat ayat-ayatnya ada kisah Luqmanul Hakim, itu kisah siapa? Ibu atau ayah? Ada kisah Ibrahim dengan Ismail, itu ibu atau ayah? Ada kisah Imran, ya dan lain sebagainya. Ternyata lebih banyak para ayah. Jadi tugas pendidikan utama itu ada pada ayah, bukan pada ibu ya. Meskipun hari ini kita lihat kajian-kajian parenting itu banyak didatangi oleh kaum ibu-ibu. Padahal sebenarnya yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah ayah. Ibu pelaksana hariannya. Jadi yang bikin strateginya, grandmaster strateginya itu nanti mau seperti apa itu ayah. Sementara ibu nanti jadi pelaksana harian. Nah itu bagi laki-laki. Yang bagi ibu ketika dia akan menikah yang persiapkan ya kesiapan diri untuk menanggung beban juga Kang. Tapi beban untuk menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi seorang ibu, jadi seorang istri ya. Taat pada istrinya, pada suaminya. Ya, kemampuan untuk taat kepada suami. Meskipun mungkin nanti ini mbak-mbaknya nanti orang pintar gitu ya, pendidikannya mungkin S3, suaminya mungkin cuma SMA gitu ya. Penghasilannya besar, suaminya nggak terlalu besar misalnya. Tapi tetap harus taat pada suami. Dan dia juga harus menyiapkan dirinya untuk mendampingi anak-anaknya, menjadi seorang ibu. Ya, jadi harus siap untuk mendampingi anak-anaknya jadi seorang ibu. Nah, jadi kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan oleh sahabat muda semuanya ketika akan menikah. Saya sering menyampaikan begini, anak-anak jomblo hari ini itu yang digalaukan ketika akan menikah adalah siapa orang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Seharusnya yang digalaukan bukan siapa orangnya, tapi bagaimana nanti menjalani kehidupan setelah menikah. Karena siapa orangnya itu sebenarnya udah pasti, ya. Udah pasti, orangnya itu udah pasti dan itu nggak perlu kita risaukan lah siapa orangnya. Tapi yang perlu kita galaukan, yang perlu kita siapkan bekalnya adalah untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan nanti. Agar nanti apa? Agar anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang tidak kehilangan sosok ayah dan sosok ibunya.
anak-anak yang merasakan kasih sayang ayahnya secara utuh. Diingat ya, ini yang buat cowok-cowok punya bebannya lebih. Pertama juga harus paham bahwa beban mendidik anak itu jatuh pada laki-laki. Kewajiban istri menuruti suami. Nah, makanya saya nyuruh istri saya ngajarin anaknya gitu. Jadi lebih ke istri yang ngajarin, karena saya suruh. Kira-kira begitu. Baik, masih ada materi selanjutnya, pembicara selanjutnya, nanti kita akan diskusi bareng aja ya. Banyak hal yang ingin ditanyakan, saya yakin ini muka-mukanya muka-muka nanya soalnya. Kalau pertanyaan dari saya maling, gak nendang itu, pengen nanya yang langsung aja nih. Punya calon yang bisa dipasangin gak sekarang? Nah, gitu kira-kira ya. Baik, pembicara selanjutnya yaitu Ibu Farida Rahmayanti, panggilannya Ibu Opi, Bunda Opi, Ibu Opi. Beliau sebagai penulis buku Jodohku Kaukah Itu dan juga sebagai anggota dewan juga. Kami persilakan untuk maju ke depan Ibu Farida Rahmayanti. Beri aplaus buat Ibu Farida. Iya, alhamdulillah senang bisa ketemu milenial. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan untuk para pembicara ya, sebelum nanti mereka masing-masing mengeksplor tentang jodoh, ngobrolin jodoh. Pertanyaan saya saya tanyakan kembali kepada capres nomor 1, kepada Ibu Nabila, terkait masalah sudah menikah, baru menikah, hamil 15 minggu ya Mbak ya? Ada nggak sih kira-kira konflik dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya? Pasti ada ya, namanya menikah mah. Biar para milenial nih, jomblower juga paham bahwa kadang-kadang menikah itu ya nggak selalu semanis madu, tapi ada madunya juga gitu. Sehingga perlu disiapkan beban ini seperti apa. Baik Mbak Nabila, dipersilakan. Kalau dibilang, karena pernikahannya baru ya, 1 tahun 3 bulan, jadi masih, alhamdulillah masih manis, tapi ada manisnya ada enggaknya gitu. Iya pasti ada gitu. Sebenarnya tergantung gimana kita menyikapi masalahnya sih. Tapi kalau saya gimana cara mengatasi konflik-konflik dalam rumah tangga itu pastinya komunikasi pertama gitu. Karena komunikasi itu penting dalam berumah tangga. Gitu makanya apa yang penyebab masalahnya itu kita harus cepet-cepet nih kasih tahu gitu. Karena terkadang cewek ini kan kadang suka bilangnya, aduh suami saya ini nggak peka nih kayak gitu kan. Nah sebenarnya kenapa nggak peka? Karena memang sebagian besar ya laki-laki tuh emang kurang peka. Ya bener ya, kurang peka. Nah jadi sebagai perempuan yang harusnya lebih mengerti itu kita kasih tahu aja gitu apa yang mau kita, apa yang kita nggak suka, apa yang kita nggak suka gitu sih. Jadi kalau misalkan kebanyakan kalau rumah tangga itu berselisih paham, beda pendapat kayak gitu sih. Makanya kalau misalnya suka bete-bete gitu, ya komunikasi ke pasangannya gitu kan. Kasih tahu apa yang saya nggak suka ke suami dan suami juga ngasih tahu apa yang nggak suka ke saya gitu sih. Intinya komunikasi itu aja. Ini saya juga pernah ngalamin ya. Bicara masalah nggak kepeka itu, masalahnya adalah biasanya makanan, pakaian. Kalau giliran mau jalan aja, jangan yang itu, lah yang mau pakai kita ya, yang nyuruh istri kita, misalkan baju ini aja. Nah ini salah satu pilihan dari istri saya, ini baju ini. Jadi memang istrinya lagi jauh di sana sekitar 10 meter di situ. Jadi apapun yang kita pakai memang kebanyakan pilihan istri ya. Tapi ya suami itu ya selain gak peka tapi ada rasa toleransi yang sangat tinggi. Oh ya silakan. Pakai yang aja. Oh ya nggak apa-apa. Nggak pernah kita ngobrol-ngobrol. Jangan yang ini apa? Yang kotak-kotak yang warna hijau itu nggak pernah. Kita ikutin aja biar istri senang ya. Masalah makan juga sama. Mau makan apa? Makan nasi goreng, mie ayam, bakso. Terserah. Jangan terserah. Mie ayam. Yaudah mie ayam. Kalau bakso aja gimana? Nah, ini kadang-kadang kita juga bingung mau ngikutinnya gimana nih. Tapi ya bagi sang suami ya ikutin aja, let it flow gitu.